Bismillahirrahmanirrahim. Hada utawi ikilah tauhid. Hada utawi ikilah tauhid. Al-Qur'an al-jaibit tauhid. Quran yang membawa tauhid atau tauhid yang dibawa Quran iku zikruman. Iku dadi pituture wong. Dadi pegangane wong utawa dadi kehormatane wong. Zikruman iku dadi kehormatane wong utawa dadi pituture wong mak iya kang sertane ingsun. Umat iki tegese umat ingsun. Wa huwa utawi zikr iku Al-Qur'an iku Qur'an wa zikru man qabli minal umami sing pira-pira umat wa huwa utawi man qabli utawa zikru man qabli iku Taurat wal Injil lan Injil wa ghairuhuma lan yani Taurat lan Injil kados suhufi Ibrahim min kutubillahi saking pira-pira kitab Allah taala laisa ora ana iku fi wahidin ing dalem siji minha saking ikilah kabeh apa ana ma'awahi sarta temene iku sertane Allah ilahan ana pangeran mimma bayane sange apa wae kalu kang padha ngucap sapa kufar utawa padha meyakini sapa kufar ta'ala andalika ta'ala maha luhur sapa Allah ta'ala andalika sing mengkono-mengkono kabeh bal aktsaruhum la ya'lamun balik uti akeh-akeh kufar utawa akeh-akeh wong sing ra bener iku la ya'lamun ora ngerti sapa wong akeh al haqqa ing barang hak mun kula terangno niki ayat ini wa ma khalaqanas sama awal ardo wa ma bainahuma napa laibin law aradna an nattakhidha lahwal lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Niki ayat ini termasuk ayat-ayat populer tenggene masalah penguatan tauhid. Umpama langit bumi ku tak gawe tanpa karep tanpa fungsi niku mesti keputusan itu pun dari saya kata Allah, itu pun keputusan dari saya. Berhubung faktanya ndak begitu, berarti ndak saya kehendaki. Ngeten nggih kula terangno kula sukani mukadimah masalah ilmu kalam lah. Wa kullu maujudin anit lisam ibi. Sifate Allah taala kados sama basor ilmu kalam. Niku tata allaku bi jami'il maujudat. Wal mustakhilat wal jaizat. Terus sifat napa? Sama basor kalam ilmu. Itu sifatnya Allah Ta'ala yang bisa mendeteksi, bisa berkait dengan sesuatu yang mustakhilat, wajibat, jaizat. Tapi kalau sifat kudroh, sifat kudroh, ini rumus ilmu. Sifat kudroh Allah Ta'ala niku hanya terkait kalian barang-barang yang mungkin, barang-barang yang mungkin. Jadi kalau sesuatu dari awal tidak mungkin itu tidak bisa dikaitkan dengan sifat kudroy Allah Ta'ala. Mergo nanti terjadi inqalabal ilmu jahlan. Sesuatu yang sudah menjadi pakem ilmu menjadi satu kebodohan. Jadi misalnya ngata, jari pengiran itu kuoso. Iso gak ya, loro ditambah loro tapi hasilnya 100. Pengedian ini napa? Pengedian ya. Lah pangeran kan kuwasa, iso wae gawe anak. Wong kuwasa, mbok ngeloni sapa terus gawe napa? Anak. Wong jerene napa? Kuwasa iku wong edan. Mergo mohal jasate Allah sempal atau organ dari Allah sempal. Iku padha karo darani Allah berorgan, Allah berjus, Allah berelemen. Kemudian sebagian elemennya mbuh dadi sperma, mbuh apa dadi anak. Sebab itu andaikan Allah kuasa itu inqalabal ilmu jahlan karena zat yang harusnya berstatus raiso sempal ora iso terbagi-bagi menjadi divonis berbagi-bagi. Di sini ini kelihatan sekali betapa muhalnya Allah duwe anak. Karena untuk punya anak harus ada jasad sing sempal, sing terputus. Dan itu tidak mungkin kan dalam zat yang berkeabadian yang dari awal tidak berjus-jus, tidak berelemen, tidak berorgan kemudian apa? Sempal. Ini disebut sifat kudroh itu hanya ta'aluk sama barang mungkin, tidak ta'aluk sama barang apa muhal. Niki rungono tenan. Karena ini nanti menjadi pakem tauhid. Sebab itu kemudian menjadi polemik firqah seluruh dunia masalah tawassul. Karena cara pandang itu terus beda-beda. Mereka sepakat dalam masalah ketuhanan bahwa muhal Tuhan punya anak, punya apa? Istri. Tapi kemudian nggak sepakat kelompok-kelompok umat Islam seluruh dunia ini masalah kekuatan yang diberikan Tuhan. Jadi kegampangannya itu nak wake merah delima, mbok kiswah Ka'bah, mbok naga napa sosro. Tetap piye wae diyakini di kekuatan tertentu.
Jare wong ahli sunnah sing seneng klenik, "Oh iki ra sirik iki, tetep aku yakin kekuatan Allah, cuma nganggo lantaran keris." Umma pokoke diarani sirik ora gelem. Nah, cara wong Wahabi ngono iku dianggap napa? Sirik. Ini kula niku sakniki teng sarang mulang kubrul yakiniyat tentang ideologi dunia yang tren dalam Islam. Kalau sekarang itu kan ahli sunnah tidak bentrok sama Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah karena sudah punah. Bentroknya kan kadang mbek Wahabi, kadang ya mbek PKS, ya kadang NU Muhammad. Ini yang ideologi itunya, ya semacam-macam. Bentrok kepentingan ideologi karek kiai ini maksudnya. Dan memang sekarang begitu. Itu sekarang kan menjadi firqah macam-macam. Ada ekstremis yang cara berpikir jihad terus, ada sekuler yang cara berpikir halal terus, ada liberal gak ono sing haram blas. Terus firqah Islam macam-macam. Di sana kayak pulau mbek sampean gak jelas blas. Dadi kayak aku wis sampean Islam apa sih? Darani ahli ya ora jelas. Darani kiri sawangane Pak sepeda motor, darani juga kredit kan bingung loh. Darani keluarga sakinah bidina tukaran. Tapi darani rasa kinah ya tukaran latep nak ada anak terus. Jadi kita ini tipikal firqah Islam yang tidak nopo jelas. Ya sudah, gak ono jeneng ya, kalau kula jenengan ora ono napa? Ora ono jeneng. Ya tapi ya urip. Piye wae terdaftar untuk jatah rezeki. Jadi ora jelas lah tetep napa? Urip. Wis kadung ya, semak ra duwe. Ya ora jelas. Lah niku nyek-nyekane niki kisah nyata ya. Nyek-nyekane Wahabi saniki kalian ahli sunnah. Sebetulnya Wahabi itu masih ahli sunnah, perlu dicatat. Makanya organisasi yang saya hormati itu terutama kata NU Muhammadiyah, karena dalam konferensi Islam seluruh dunia NU Muhammadiyah itu masih kategori apa? Ahli sunnah, termasuk Wahabi itu kategorinya masih ahli sunnah wal jamaah. Karena di konferensi itu jelas ciri utama beda itu kalau sabtu sahabat. Wahabi sangat menghormati sahabat, begitu juga Muhammadiyah. NU juga sangat menghormati sahabat. Tapi NU dengan Wahabi itu bersih tegang ning nggone masalah tawasul. Masalah apa? Tawasul. Kulo nu nate teng Raudhah, suwe nek wong golongane wong-wong kita ning gone Raudhah mesti tukaran mbek askar. Nggih to. Kudungo nak kesuwen iku sih sirik suwe golongan. Akhire malah ana wong sing akali pangeran. Mergo nak maca Quran kan oleh, tapi nak ndonga iku ora oleh. Mergo kuwatir nganggo primbon, nganggo napa? Lho kula di kanca kata sing mondok Mekah ini cerita lucu. Wadah mondok Mekah. Jenenge santri rata-rata ngidolakno manaqib. Nggih, manaqib te kitab-kitab golongane mujarrubat. Pak Muwon niku mbek teng imigrasi disita tenan. Nak disitane Gus ora tersinggung. Bareng imigrasi disahadatno. Bocah maca muin iso gara-gara difonisi rek teng imigrasi napa? Disahadatno. Karena untuk masuk Mekah harus orang yang tidak musyrik. Lah wong sing nyekel ngono tau dianggap napa? Musyrik. Meruntuh kok tersinggung ngempet mangkel disahadatno. Islam mulai bayi napa? Disahadatno. Jadi memang kalau mereka menvonis itu ekstrim betul masalah napa? Tawasul. Kita dengan Syiah itu beda sekali masalah sabus sahabat. Syiah darani Abu Bakar mal'un. Abu Bakar dianggap gasap khilafahnya Ali, gasap kepemimpinan Abu Ali. Sehingga antipati Syiah jenenge Abu Bakar Umar. Sehingga hadis-hadis tentang Aisyah, tentang Abu Bakar itu hadis ra bener kabeh cara napa? Lane sejarah itu mesti berulang. Memang kalau menurut sejarah Islam masuk Indonesia itu lewat Syiah Zaidiyah. Syiah yang tidak sabus sahabat tapi percaya tawasul. Dan delalah kersane Allah niku lewat Gujarat, India. Terus dok laut Pasai, dok samudra napa? Pasai dok Aceh. Orang India itu akidahnya fanatik ahli sunnah wal jamaah, tapi gak fanatik aurat. Nah, wong India itu jilbaban tapi wetenge blodor. Mulane kula sering digojloki tiyang Syiah. Kula nggih gadah kanca Syiah, kathah Wahabi. Pak Bah, kalau kita salah akidahnya akan masuk surga lewat jalur aurat. Karena orang Iran apapun gendonya itu pakai cadar, auratnya normal. Tapi kalau Indonesia akidahnya ahli sunnah, tapi blodor. Loh iya, Dewi Persik Krisdayanti itu ahli sunnah. Tapi nak pakaian semua artis rata-rata ahli sunnah benda akidahnya. Tapi nak aurat aja takok. Wong Syiah abangan lah cadaran, tapi akidahnya elek mergo sabus sahabat.
Lho nak teng kota malah parah meneh. Katokan cekak cak wayu biasa nggawa ruko sajadah dilempit katokan cekak moro masjid. Wah bingungno malaikat. Ya kayaknya malaikat gimana ndak bingung. Dari segi kasful aurat harus ditulis dosa. Karena buka tapi malaikat kan kena konstitusi Islam. Siapa yang jalan ke masjid, maka setiap langkahnya nyeblokno dosa. Malaikat akan harus konsultasi terus sama Tuhan untuk memutuskan. Karuan sampean wis tuwek watuk mara masjid, jelas aturan mainnya, jelas. Wae, malaikat seneng namung sepuh ning masjid iki jelas ganjaran. Tapi nak katokan cekak, ayu, nak sing elek rapati repot nyatete. Karena tingkat fitnahnya ringan, tingkat fitnahnya apa? Ringan. Jadi, kalau malaikat nggak nulis pahala juga nggak berani karena konstitusi Tuhan mengatakan siapapun yang berjalan ke masjid maka setiap langkahnya melebur dosanya dan setiap langkahnya mengangkat derajatnya. Tapi dia punya sisi, yaitu blodor. Makanya yang masih begitu tobat saja biar tidak bingungkan malaikat. Loh malaikat itu bingungan, malaikat itu orang pinter, malaikat sing pinter golong malaikat Jibril Mikail. Jadi kalau menurut Quraisy ya, malaikat yang saksi ya itu pinter-pinter. Yang malaikat Jibril Mikail itu malaikat papan atas, diberi perangkat Tuhan untuk bijak. Kalau malaikat tukang nyatet itu lugu saja dia. Mengenai tentang kitab-kitab itu wonten cerita ngeten. Mbotenan ora kok ana kitab. Ya malaikat kok ana kitab. Jadi suatu saat itu ada 4 orang soleh itu di pintu surga. Niku bentrok, apa? Bentrok. Sing tok kiri sabar kok sampean-sampean kiri napa? Sabar. Gak gelem didisi orang jare Nabi kiri sabar ahli swarga. Modal kiri napa? Sabar. Jare sing mati sehat orang jare Nabi wis pokoke anggere wong mati sehat langsung mlebu swarga. Jare sing sugih mbek gedhu tukang sedekah, tukang amal. Yo ora jare Nabi sing tukang sedekah iku sing mlebu swarga dhisik. Terakhir kiai ini. Ora jare Nabi ulama sing mlebu swarga wae dhisik. Itu karena para malaikat tidak punya putusan itu Allah ngutus Jibril. Jibril, iku putus nawang wapat itu. Takoi. Akhirnya Jibril teko. Kiri melarat sabar. Kiri melarat apa? Sabar. Kowe kok roh nak wong kiri mlebu swarga dhisik. Jare sapa? Jare Pak Kiai. Aja dhisiki guru. Sing saya itu takoi. Sahid, mbok rewangi matek-tek nganti matek-tek demi pangeran, demi agama pangeran sing ngandani sapa nggih Pak Kiai. Akhire ya gegeman bisi iku. Dadi wis wong loro sepakat monggo Pak Kiai dulu. Terus sing sugih. Lho kowe nganti seneng sedekah sing marai sapa? Nggih Pak. Terus akhire Pak Kiai ini nggih berarti kan sudah orang 3 sepakat Pak Kiai dulu. Lah ketika Pak Kiai kon mlebu swarga kene masalahnya ngeten to Jibril. Sing mondokno kula tiyang sugih niku. Sing gaweno pondok nggih tiyang sugih niku, sing mondokno kula nggih tiyang sugih. Sing nukono kitab nggih tiyang sugih. Akhirnya gelem ra gelem tadi kan suara sudah dipenuhkan ke Pak Kiai. Berarti Kiai ini sudah punya otoritas. Enggak punya otoritas menentukan deh. Ketika dia harus masuk surga awal, dia tidak enak sama yang sugih. Masalahnya ngeten lho, Bril, sing mondokno kula niku tiyang sugih. Tapi yang jelas suara sudah di Pak Kiai. Nggih monggo sing sugih riyen. Jare sing melarat gremeng, pancet ae wong sugih. Ning donya ning akhirat menangan. Akhirnya sing melarat gremeng. Pancet ae wong sugih, ning donya ning akhirat napa? Menangan. Lha nak cerita iku bener tenan prono. Niku nak bener tenan prono tenan apa? Nanti sing melarat gremeng pancet ae wong sugih. Ning dunya akhirat apa? Menang. Wah nak cerita-cerita ngoten niku ya pokoke senine ilmu. Jadi ulama hiburane ya cerita ilmu. Kowe ngono hiburan ya ora karo-karuan. Jadi ulama itu ya enak ya, enak itu hiburannya murah, sinau seneng, senam intelektual gitu apa, seneng. Nah hiburannya sampean malah bayar bareng, malah repot, jadi paham gitu. Terus niki gue pengetahuan. Jadi barang mungkin, mau balik malih teng kudroh. Kudroh itu hanya bertakluk, bersentuhan dengan barang mungkin. Karena nanti kalau tidak demikian ingkolabal ilmu jahlan, sesuatu yang menjadi maklumat ilmiah jadi keputusan ilmiah jadi jahlan, jadi apa? Jahlan.
Tentu satu pengetahuan ilmiah bahwa 2 ditambah 2 itu 4. Tidak bisa PP Allah kuasa. Ora ya 2 tambah 2 ya 7. Berarti kita pengiran edan, 2 tambah 2 kok napa? 7. Justru itu karena barang mukhal tetap mukhal, tidak boleh kudroh bersinggungan dengan barang mukhal. Paham ini kan? Begitu juga tidak bersinggungan dengan barang wajib. Barang wajib itu maksudnya gini. Allah Ta'ala itu kan wajib wujudnya. Lah wajib wujudnya Allah itu karena reaksi sifat kudroh atau efek sifat kudroh apa dari Allah dari dulunya sudah wajibil wujud. Tentu Allah itu sudah wajibil wujud tanpa persinggungan dengan sifat napa kudroh. Niki cekeli tenan. Karena ini penting sekali nanti di bab-bab berikutnya. Ini ku otoritas syafaat. Ya otoritas napa syafaat. Saya sering berdebat sama orang-orang yang meyakini tidak ada syafaat. Jadi di kota itu ya banyak kelompok macam-macam. Kata saya enak ngaji teng Bojonegoro kelompoknya tertentu. Kulo nu kan Kiai Yogyo, jadi wong macam-macam. Saya itu pernah ditanya di Quran itu secara lahir itu memang kan orang itu matek-tek, itu mau sanggung ngamalnya saja. Wa alaisa lil insani illa masa, bahwa manusia itu hanya berbekal ngamalnya saja. Dan ini punya efek bahwa banyak firqah Islam meyakini ora ana kirim donga. Ora ana kirim napa? Donga. Ora iso donga ditransfer. Sehingga banyak yang anti tahlilan, anti kirim donga ning mayit karena yaitu tadi berdasar wa alaisa lil insani illa masa. Tapi dengan kita yakin kudrohnya Allah Ta'ala itu hanya mukhal kalau terkait barang mukhal, tentu menyuplai amal di akhirat itu masih mungkin dalam kudrotu. Sebab itu masalah syafaat ayatnya sederhana. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat nanti kecuali dengan izin Allah. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan banyak malaikat di langit yang tidak bisa memberi syafaat kecuali nanti Allah memberi izin. Ya saya bilang gini. Ya Anda ya pakai dalil Quran, tapi apal Anda kan hanya satu ayat, saya kan lebih banyak. Ya tak dalil itu. Dia masih bantah. Lalu urgensinya apa Pak Ba? Kalau di akhirat Allah masih punya otoritas memberi syafaat. Katanya orang hanya sanggup ngamalnya. Kok di sisi yang lain katanya Allah masih bisa memberi syafaat di akhirat? Jawaban kula nggih, ya karena Allah di akhirat kan tetap Tuhan. Jawaban saya itu karena Allah di akhirat tetap napa? Tuhan. Kalau Allah nanti di akhirat lemah, mbok atur nganggo karep, berarti ra sida dadi pangeran. Kan Allah di akhirat tetap napa? Tuhan. Artinya nak tetap pangeran ya saya falu mayasa kan tetap bisa melakukan apa saja yang dikehendaki. Dia akhirnya tuh iya ya, itu kan yang bisa Allah tok. Lah ya kan yang bisa Allah kan enggak apa-apa, kan memang Tuhannya tetap Allah. Meneng kan? Mergo kula niku ya rada dendam, kula nate kalah becah niku gara-gara kurang ajar tenan. Dia itu memang orang kaya sekali dia. Tapi mergaine ngawur sekali. Jadi saya pernah kalah dengan dia debat karena urusan duit kiai, urusan duit kan pengapesan. Jadi tidak pernah menang. Saya kalau urusan duit, saya itu kalau di duit 500.000, cara kula niku kuwatah, cara dekne sithik. Sehingga dia bilang saya ini bangkrut Pak, uang saya tinggal 3 miliar. Karena dia ya dia kiai. Jadi kalau bisnis buku itu kalau laba 2 miliar itu katanya masih melarat. Lagi kula kiai didik 100.000 cara kula kathah. Malah ra tau 20.000 jare akeh. Malah parah meneh, malah lebih parah lagi itu maksudnya. Dia itu bisnisnya seenaknya. Nggih napa? Lalu tak kira dia itu orangnya khusyuk kok bisnisnya seenaknya. Terus ketika saya tanya, ini yang cerita saya kalah. Ketika saya tanya, kowe wong saleh nak bisnis kok seenak ya kan saya sudah bilang sama Tuhan wa in kana khabisan fatahhir. Saya itu masih mangkel. Dia itu sergap duha. Di duha itu kan ada ya Allah kalau tidak ada adakan, kalau di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau sedikit banyakkan. Wa in kana khabisan, kalau jelek ya sucikan. Saya kan sudah bilang sama Tuhan, kalau tidak baik disucikan. Dia itu oleh kurang ajar. Dia mentang-mentang sudah kontrak sholat duha, paham ya? Saya nanya saja kan katanya dia, saya kan sudah bilang sama Tuhan, kalau rezeki saya tidak baik, sucikan. Jadi tetap saja Pak suci semua kan saya sudah bilang. Oh, ini orang gimana?
mau dibantah memang doa itu ada. Tapi dia itu so akrab saja, kan saya sudah bilang sama Tuhan kalau rezeki tidak berdoa istilahnya dia kan saya sudah bilang sama Tuhan kalau rezeki saya kebisan fatahir nggak apa-apa Pak, dipakai saja itu sudah dibersihkan sama Tuhan fatahir kalau kena aja. Makanya ketika dia debat sama saya masalah syafaat, dia nggak percaya syafaat Tuhan. Ya saya bilang bantah-bantah dia kalahnya ya kan Allah tetap Tuhan di akhirat. Kalau Allah di akhirat tetap Tuhan, berarti tetap bisa ya fa'aluma mayasya. Ini yang harus dipikir oleh orang-orang yang anti syafaat atau yang anti kirim donga. Saya tidak dalam rangka bela NU atau tidak. Piye wae kirim donga, iku nak pangeran muni tok ya ben tok. Tapi kowe ora iso ngeklaim tok, soalnya nak pangeran muni tok ya tok. Tapi nak kowe dhewe ora iso. Apalagi Pak Kiainya ndak bisa. Soalnya nak pangeran muni iso ya iso. Kita tidak tahu caranya. Kenapa kok bisa ya? Karena Tuhan tetap napa? Tuhan. Ya Tuhan kan tidak pensiun, di akhirat gitu tetap apa? Tuhan. Terus dia ternyata ingat, paling sampean dendam di sini. Memang repot, kalau sudah gitu-gitu itu tuh repot. Mengkulono nanti neliti firqah seluruh dunia, ya. Tapi lewat literatur, lewat teks itu artinya ya lewat teks. Jadi yang masih asli. Misalnya kalau ingin tahu madzhabnya Wahabi, saya pernah baca karangannya Abdul Aziz bin Baz. Kalau ahli sunnah terkini di Mekah ya Said Muhammad ya kan lo semua aliran kan punya tokoh sentralnya mesti ya. Kalau ahli sunnah internasional ya Said Muhammad, misalnya kalau Wahabi dulu Abdul Aziz bin apa ya lokale Toha barang maksudnya sing aku makna primbon. Begitu juga masalah-masalah yang lain itu memang setiap ilmiah itu memang menarik karena perdebatannya senam otak, memang sama-sama apa sama-sama menarik. Lalu kalau nggak bingung nanti saat ini saya sebagai ulama itu nggak bingung. Lebih untung mana? Kita punya kepastian hukum sama tidak? Kalau menurut saya untung tidak. Dalam hal-hal yang kaitan Allah itu untung tidak. Ya peluangnya biar saja. Kata Rasulullah dulu, al-faqih kul al-faqih. Orang pinter yang benar-benar pinter adalah satu, kaidahnya satu. Malam yu'aminin nas min makrillah. Orang yang menjadikan orang lain tidak merasa aman dari siksa Allah, tapi walam yu'ayyisum min rauhillah, dan tidak membuat orang lain putus asa dari rahmatnya Allah. Ya sudah gitu saja standarnya. Jadi ya tidak menjadikan orang lain putus asa, tapi ya tidak menjadikan orang lain terlalu pede. Kemudian daripada hadis itu apalane angel, terus kiai-kiai apale khauf be roja, pokoknya terus disingkat jadi khauf be napa roja. Tapi itu sebetulnya itu filosofinya panjang sekali. Termasuk panjangnya adalah Rasulullah nanti ngetikan, andai kan orang kafir itu tahu betapa rahmatnya Allah itu sangat melimpah, dia pun yakin bisa masuk surga, saking akhir rahmatnya Allah. Dan andai kan orang mukmin tahu betapa ketatnya aturan Allah, dia mukmin pun nggak pernah berharap masuk surga, mesti kena peluit, kena apa? Kena semprit pasti. Lah boten kena semprit piye? Wong sing khusuk ning kamar terus ora tau metu ora tau maksiat. Tentu maksiatnya lebih banyak. Karena maksiat dalam Islam adalah tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban. Dan orang khusuk tentu paling kriminal dalam melakukan kewajiban. Bojo temangsang kelaparan, anak temangsang kelaparan, keleleran. Loh iya, di antara dosa dalam Islam kan meninggalkan kewajiban. Kayak cari nafkah, kayak ngrumat masjid, ngrumat madrasah. Tentu orang sing tengok-tengok kan buruk sekali prestasinya dalam hal ini kan buruk sekali. Orang terima buruk sekali. Artinya tetap dia kena dosa dari jalur meninggalkan kewajiban. Paham ya? Tapi kalau wong Islam sing wis kelayaban ning terminal doyan, maklaran tanah doyan ya aja takon. Dia harus bilang sama Tuhan wa engkana khobisan napa? Iya itu satu-satunya solusi memang harus bilang. Ya kalau bahasa kita kan harus berdoa, tapi dia tenang saja. Kan saya sudah bilang sama Tuhan wa engkana khobisan napa? Fatahir. Nah ini cerita ilmiah. Terus begitu, firqah Islam terus sampai terjadi firqah kados ekstremitas. Ekstremitas macam-macam. Mungkin ini buku panduan NII ini Al-Haq Al-Quran, batil Pancasila. Ya repot, orang negara pusing. Negara jadi pusing. Jadi yang disita itu contohnya begitu. Contohnya apa? Begitu.
Bon, sini setelah saya ini dengan kapasitas saya sebagai ulama tauhid, saya akan cerita yang sekarang baru saya mulai. Tadi kan cerita sosiologi, firqah-firqah yang dalam Islam, kelompok dalam Islam. Ya sudah begitu faktanya begitu. Sekarang saya mau ngomong dengan kapasitas saya sebagai ulama tauhid itu begini maksudnya. Dan ini saya meniru hikam, meniru beberapa ulama ilmu kalam kata Imam Sanusi. Karena yang terbaik dalam ilmu kalam itu yang Asy'ariyin itu Imam Sanusi. Jadi biasanya kalau dalam semua disiplin ilmu itu ada pemeran utamanya. Kalau Syafi'iyah itu Imam Nawawi, kalau Hanafiyah itu Imam Yusuf. Tapi kalau ilmu kalam yang dulu presidennya Imam Asy'ari itu Imam Sanusi. Pasti ada penerus-penerus yang handal. Ya mungkin kalau sekarang tidak sampean yang jelas. Iku mesti. Nak kula cek berpeluang, nek sampean. Nah sampean jelas tidak itu mesti itu. Jadi begini ya ilmu kalam. Bal naqdhifu bil haqqi alal batil. Ada dua ulama yang meyakini satu kebenaran dengan cara tauhid. Misalnya begini ini ya, ini rungokno tenan ya, terutama sing hafal Quran itu gampil sekali memahami ini. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka kul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Itu di surat Ra'd itu aneh sekali ada ayat am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Am tunabbi'una ana to nyeritani sira kabeh ing Allah. Apa Allah itu kamu kasih informasi bima kelawan kejadian sing layak lamu kang ora pirsa sapa Allah fil ardi ing dalam bumi. Masa Allah itu kamu cari, kamu kasih informasi sesuatu yang Allah itu tidak tahu. Wong Allah kok gak roh kan aneh. Allah dikasih informasi sesuatu yang Allah tidak tahu. Bima layak lamu fil ardi. Itu semua ahli kalam yang dalam konteks ini bisa disebut ahli tauhid juga dalam konteks ini. Ini saya hati-hati sekali karena ini ngomong akademik. Kalau di dalumun, kalau berkali-kali saya itu tidak pernah sholat hajat ingin punya uang banyak. Tapi kalau saya sholat hajat ingin menjadi penjelas tauhid itu berkali-kali. Mungkin saya dalam hal akhwal itu soleh sampean, karena sampean lebih pantas cara soleh dengok-dengok. Karena orang tidak punya potensi kan milih dengok-dengok. Karena untuk laris pengajian ya butuh diundang. Untuk ngaji ada yang mendengarkan ya butuh alim. Soleh nggak modal kan mojok. Jadi ya sampean ibadahnya harus begitu, tidak punya pilihan kan. Ojo kok serang alim malah keluyuran, malah habis sampean, malah hisab tok. Fa'aftau fadallu napa? Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu. Jadi nak yang merasa bodoh ibadahnya tertutup saja. Karena kalau fatwa malah menyesatkan. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Apakah Allah kamu kasih tahu, kasih informasi sesuatu yang Allah itu tidak tahu? Bima la ya'lamu. Lah itu contoh barang hak dengan batin. Ini misalnya rungokno. Pulpen ini satu. Nggih, pulpen ini satu. Dalam kenyataannya pulpen yang saya pegang itu satu. Terus saya cerita kepada Allah, ya Allah, saya ini punya pulpen dua. Terus jare Allah, "Endi lah aku ora roh, nak loro ora roh." Maksudnya karena tidak wujud, faktanya satu. Bagaimana mungkin Allah mengatakan itu dua dan Allah tahu itu dua kalau faktanya hanya satu. Itu disebut amtunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Mulane jare pangeran kul sammuhum. Loh, kowe kok nganggep liyane aku pangeran sapa wae? Satu Lata, dua Uzza, tiga Hubal. Endi lah pangeran iku aku ora roh. Mergo roe pangeran iku watu. Paham ya? Roy pangeran itu watu. Sebab itu tenggene surat Ankabut di akhir juz 20. Allah punya istilah yang sama dalam konteks ini. Niki biar sampean bangga lagi terhadap Al-Qur'an secara fasohah, secara apa? Fasohah. Inna Allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'in. Inna Allaha satana wa ta'ala ku ya'lamu iku pirsa sapa Allah, ma ing apa wae. Yad'una kang padha nyembah sapa wong kafir. Tapi min sein sing diroi Allah ku sei. Jadi ketika Lata, Uzza, Manat itu kan dari batu. Batu yang dipahat dan dianggap pangeran. Tentu pangeran roe ngono jenenge watu. Jadi gamane kita yang waras saja kalau ditanya itu apa? Batu yang diukir. Yang hakikat wujud itu kan batu yang diukir kan, bukan status ketuhanan kan. Kalau status ketuhanannya tentu tidak ada sama sekali, paham ya? Yang ada adalah seknya, yaitu batunya itu, paham ya?
Sebab itu ini penting sekali dalam ilmu kalam, ilmu tauhid ada istilah amtunabbiunahu bima la ya'lamu fil ardi. Tentu Tuhan tidak tahu sama sekali unsur ketuhanannya pada batu itu. Memang sama sekali tidak ada. Nah Allah muni ono malah salah lihat kan lucu. Pangeran kok salah nopo? Lihat. Paham ya? Tapi kalau seknya Allah tahu karena sek adalah kebendaan. Gini bahwa materinya Tuhan itu rupa nopo? Watu. Paham niki? Niki ilmu tauhid sing pakem. Ya, ilmu tauhid sing napa? Pakem. Sehingga Nabi Yusuf zaman dakwah itu nak ngendikan gitu saja. Ketika orang-orang di penjara, teman-temannya Nabi Yusuf zaman tengsel, niku dikhutbahi Nabi Yusuf, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Kowe iku mau nyembah watu-watu sing mbok arani pangeran. Ora kok pangeran sing mbok arani ini tuh galau kayak rabi becah elek, kau rabi celek sembarani ayu, paham ya? Paham ya? Jadi podo, kayak misalnya meguru beki zuhud, itu kan, kuyai kulo zuhud kus gak didunya belas, kau meguru be wong kere sembarani zuhud, repot, paham ya? Kan repot namun ngoten. Mulane Nabi Yusuf nangennya wong kanca-kancane mata abudu namin dunihi illa asma'an sing mbok sembah ku nama-nama sing sama itu muha antum abaukum, nama-nama pangeran yang kamu ciptakan kamu dan bapak-bapak kamu. Tapi unsur ketuhanannya tentu tidak ada sama sekali. Karena untuk menjadi Tuhan itu tidak mungkin karena yang Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ngaji. Makanya dalam ilmu fikih, andai kan Ka'bah itu tidak ada pun ya sholat tetap menuju ke Ka'bah. Jika zaman Ka'bah hilang, zaman tufan, zaman banjir itu ya tetap saja kiblat di situ. Karena hakikat kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menghadap ke Ka'bah itu bukan karena batunya Ka'bah, tapi karena titah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulane ketika ana wong sahabat bingung, salate madhep ngetan ngulur ngalor ngidul. Wong kafir ngenyek, jare wajib madhep Ka'bah, salate kok madhep ngalor ngidul. Terus dari Quran turun fa'enamatu walu fasamma wajhullah. Nah, cara orang Islam ya gampang saja. Dari awal madhep Ka'bah ya madhep Allah. Saya ingin pas bingung ya anggap aja niati madhep Allah. Meskipun hakikatnya saya salah arah. Hakikatnya sekarang salah arah. Ini penting kalau aturakan bahwa aturan-aturan ini harus ada. Aturan ilmiah begini harus ada. Ini kira ngono tenan nggih, ben sampean tauhide mantep. Begitu juga masalah kematian. Sampean saya kita takoi, sing jenenge mati itu apa? Orang tentu akan berpikir, pokoknya mati ku ora urip. Jadi ulama mulai dhisik ya bingung. Mati ku apa? Ono ulama sing cangkem elek yang namanya mati ku lidul hayat. Pokoknya ora urip jenenge apa? Mati. Karena takrif kematian itu mulai zaman sebelum Masehi sampai sekarang itu tidak ada yang bisa. Karena nanti repot. Saya sampai nak darani mati ku piye? Mati ku iku Gus, pokoke wong wis ra dirasa. Lah wong disuntik gak sadar nak badhe dioperasi ini dibius itu ya ora dirasa, tapi jenenge jek urip. Nah, ketika kita meyakini sing wis ra diambekan, tapi kita akan bertentangan dengan ngendikannya Allah Ta'ala bahwa orang-orang yang mati syahid sing jelas-jelas gak ambekan, kata Allah itu masih hidup. Makanya ada ulama yang lebih teliti, sing darani mati ku ya. Mati ku sifatnya jasad. Jadi jenenge matek-tek ya, jasadnya matek. Nak roh ora tau mati. Sebab itu ulama nak darani jasadnya mati, ruhe pindah. Lho muga ruhe matek pisan, ya ora sida sowan pangeran dong matek pisan. Gak iso terbang ning langit. Nah kowe ora tau bingung, ora tau paham. Enak sampean kan ya ora tau bingung, muga ora tau napa paham. Lho boten iki penting kula aturaken. Nanti kelihatan sekali alam akhirat. Makanya zaman kafir Quraisy sekalipun, orang-orang Yahudi sekalipun sing pinter-pinter, itu tetap wais alunaka anir ruh. Itu kabeh ulama sepakat yang asailun, yang tanya itu orang Yahudi. Wong Yahudi sing terkenal cerdas-cerdas saya bingung. Roh iku apa ya? Darani mati, darani urip-urip pase piye? Daripada bingung takon Muhammad ini kan nabi. Biasane Yahudi ngakoni nak nabi. Lah misalnya wong Yahudi yakin Muhammad gembel, lha apa takon angel mek wong gembel? Mulane hakikat yang Yahudi ya iman Nabi Muhammad itu nabi. Buktine anggere angel takoke mek Kanjeng Nabi. Lah nek umpama dekne nganggep nabi goblok lha apa takok sinten wong goblok. Wais alunaka anir mat roh iku piye? Lah Kanjeng Nabi jawab nggih nyakang. Artinya nyakang itu satu diskusi yang panjang. Ini jawab kulir ruhu min amri rabbi.
roh itu min amri rabbi, urusane pangeranku. Dan itu menjadikan khilafnya ulama seluruh dunia sampai sekarang. Allah itu gadah tradisi. Kalau kholku itu bertahap, ya. Kalau kholku napa? Bertahap. Kalau amru itu instan, napa? Instan. Padahal untuk amru, makanya di juz 8 itu ada istilah ala lahul kholku wal amru. Jadi kalau kue digawe mulai kau sperma, terus bayi, orok, janin, cilik, gede, bedigasan, itu jenis kholku. Tapi nak ati molak malik, itu jenisnya kue baru seneng cawe itu mati-matian. Wah, semua wani mati demi cawe itu. Barang lirik guyu manis mbek wong lanang liya gudenge mesti sundul langit iku amru jadi iso rubah spontan dan 180 derajat paham ya kowe nak suweneng wong wis suweneng kangen tenan gudeng muta-muta tenan niku jenenge napa amru kadang itu 1 detik napa 1 detik iku jenenge amru makanya innama amruhu idza arada syai'an itu tidak innama khalquhu karena khalquhu itu rata-rata bertahap. Langit bumi digawe apa? Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tapi kalau amruhu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau ulama yang kayak Imam Ghazali itu tahu betul betapa pekanya Quran mana khalqu mana amru. Yang kebetulan sampean enggak tahu jadi tidak bingung. Nah, makanya sampean harus syukur dengan ketidaktahuan ini. Karena itu menjadi tidak bingung, menjadi apa? Saya yakin sama ndak pernah terbersit bedanya amru mek napa khalqu. Nah berarti terangno lagi mikir. Itu kan pasen kan. Jadi ya sudah begitu. Nah, sekarang roh itu kata Allah min amri rabbi itu urusan Tuhanku. Memang roh itu misteri. Bagaimana ndak misteri? Ketika kita sudah di alam terbuka begini, syaratnya hidup itu harus terbuka. Jadi kira iso mbayangno aku saiki urip meneh ning dalam kandungan ibu ya matek tenan. Berarti kalau gitu kita atau sudah dikatakan hidup saat di janinnya, saat masih napa? Janin. Ketika Al-Qur'an wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Ketika kamu masih janin juga sudah hidup. Lalu hidup itu bawaan apa? Ana wong sing darani hidup itu bawaan jantung, bawaan apa? Misalnya, ya keliru lagi. Jantung itu punya ikhtiar apa? Apa jantung punya kehendak, punya ikhtiar apa? Sehingga dia bisa mendatangkan roh. Kan tidak bisa juga. Jantung diciptakan Allah, kemudian diisi roh. Lah medis kan bingung, jantung nak dicoplok nyatanya wong mati tenan. Tapi ketika jantung dianggap unsur kehidupan, goblok kowe. Buktinya sebelum ada jantung, roh kamu itu sudah ada dulu. Nanti setelah fisik kamu diciptakan, baru roh kamu diletakkan misalnya di jantung itu, misalnya. Artinya gini, jantung sendiri kan nggak bisa memproduksi roh kan? Gitu. Kalau jantung bisa memproduksi roh, berarti orang yang jantungnya kuat tidak bisa mati, karena kalau mati diproduksi lagi, kalau mati diproduksi lagi. Udah ini cerita, ini ilmu kalam, ini satu kecerdasan. Berarti hidup tidak bisa dikaitkan dengan jantung. Tapi masalahnya secara kasat mata, wong nak jantungnya coplok, gulune coplok, mati. Tapi tetap tidak bisa dikatakan, nak gulune sehat, lehernya sehat, jantungnya sehat, tidak bisa mati, karena otomatis diproduksi oleh jantung. Nah, daripada bingung ngono wis dijawab bin amri rabbi urusan pangeranku. Nggih akhirnya malah ngakoni. Iya, Mat, nabi-nabi dhisik nek ditakoki yo muni ngono. Umpama kowe goboroh malah keliru, Mat. Jadi lucu. Jadi orang Yahudi senang menjebak Nabi karena sebuah pertanyaan kan butuh jawaban dan biasanya orang kecenderungannya sok tahu. Jadi umpama Nabi kok nerang malah keliru. Ada muni min amri napa? Rabbi. Yaitu sebab itu menjadi misteri, menjadi apa? Misteri. Sama tak ceritani, misteri Quran ini itu sampai dikaji oleh para pakar-pakar kristologi zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Dulu di Timur Tengah itu orang-orang Kristen itu ya 50-50, jumlah Kristen Ortodoks sama orang Islam nomor 50-50. Awal-awal Islam termasuk zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Itu banyak para pendeta yang mengkaji Quran. Itu suatu saat si pendeta ini datang ke Harun ar-Rasyid, ada ulama banyak di situ, dia cerita bahwa fi kitabikum dalam kitab kamu jelas-jelas ada kata bahwa Isa itu ruhuwah wa kalimatuh. Nggih. Sehingga ulama-ulama sing kok tuha-tuha kan tambah bingung. Waduh, matekno wong. Karena ada legitimasi bahwa di Quran ada istilah bahwa Isa ruhuwah wa kalimatuh. Harun ar-Rasyid tertekan dia, ini gimana ini? Dia inginnya kan enggak gitu, tapi kan piye ono gitu.
Isa itu ukhuwah napa? Wa kalimat. Ya mulai riyen selalu ada ulama sing elek cangkeme tapi bener. Wah itu tidak hanya Isa yang ukhuwah wa kalimat itu. Masya Nabi Adam ya ukhuwah kalimat itu. Ya termasuk aku barang ya ukhuwah napa? Wa kalimat itu. Sesuatu yang harusnya spesial untuk Nabi Isa dicontohkan Nabi Adam ambek napa? Awake dhewe. Si pendeta akhirnya ngamuk. Terus akhirnya dajal ya. Ya zaman Nabi Adam digawe kan pangeran ngendikan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Rujuke mir ruhi kan ruhe apa? Ya padha mek ruhu wa kalimatu. Cuma iki wa nafakhtu fihi napa mir ruhi. Iku Harun Rasyid seneng ra karuan. Si pendeta itu takluk Harun Rasyid pun untung ngono kuwe. Itu dia pulang itu dikasih sekitar kalau uang sekarang 300 juta, 300 dinar. Seneng dia, senengnya. Iku lho, wancen baru kayak ilmu. Wis menangno pendeta cek entuk duit. Ya sudah begitu, dulu itu memang begitu, perdebatan itu begitu. Jadi dulu perdebatan untuk adu seru, adu apa? Seru. Misalnya orang bangga dengan Isa karena lahir tanpa bapak. Memang spesial karena lahir tanpa apa? Tapi kan terjadi Quran, wah seru Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Padahal mereka tidak ingin spesialnya Nabi Isa disaingi sinten Nabi Adam yang Nabi kebanyakan kan karena dia ada ulul asmi. Tapi spesial dia karena bila abin wala umin. Sebab itu kata Allah inna masalah Isa inda Allah maka masalin apa Adam. Ya sudah begitu. Sehingga ini melahirkan satu fakta tauhid, satu kesepakatan apa tauhid. Nah, ini pentingnya ngaji be ulama biar sampean tahu logika ulama yang masih khas. Saya tidak mubalak ya tidak bakat. Sebab itu kurang ajar tenan nak mengundang aku jadi repotin. Ora rugi ngundang kula. Selain ra bakat ya repot. Nanti sampean sowan kula ya kangelan. Kula metuki sampean ya kangelan. Saya itu tidak terbiasa punya tamu. Niki jujur mawon, saya itu tidak terbiasa punya tamu. Kalau saya di rumah ya milik anak istri saya. Mergo aku wis ra wong sugih. Masuk ape dolanan ambek anak mancing wae ana tamu. Kemudian anak tamu ini sawangan urusan Islam ini malah bingung. Ya sudah yang kayak saya biarkan saja ben mutolaah bedolanan be anake pas mulang nara dikonsumen ya wis mari ngrameni no. Ndak saya loh ya kalau kiai lain beda ya monggo tapi kalau saya memang begitu. Yang jelas saya belajar terus sampai sekarang. Jadi insyaallah saya kalau masalah ilmu itu cukup lah kalau referensi cukup karena saya masih nopo belajar. Kemudian min amir rabbi itu oleh sebagian hadis sahih dijelaskan ketika ahli surga di surga dan ahli neraka di neraka itu kan nanti berkeabadian, apa? Berkeabadian. Nah, itu yang lucu. Dan ini mesti alam gaib ya. Allah Ta'ala menampakkan satu kapsun amlah, satu domba yang manis. Terus ahli surga, ahli neraka ditanya, kamu tahu itu apa? Terus mereka sepakat, hadza al-mautu. Niku kematian Gusti. Terus fayusbah, unsur kematian itu disembelih. Nggih? Ketika unsur kematian disembelih, maka ahli surga akan abadi tidak mati. Ahli neraka juga akan abadi tidak mati. Karena unsur dalam tubuh yang menjadikan orang mati itu dihilangkan. Sama seperti pakar-pakar yang ahli gizi, misalnya buah apa, unsur apa yang jadi busuk dihilangkan. Sehingga buah itu tidak busuk. Sekarang kan semuanya bisa dielmoni. Misalnya kayak jagung hibrida itu kan gitu. Unsur yang menjadikan reproduksi diambil. Sehingga iso tuku bibide tapi nak wis dukul ditandur ora kena. Ya tinggal saja diambil kan kalau yang pakar genetik kan tetap bisa. Pakar apa? Genetik. Unsur yang menjadi reproduksi diambil. Lah unsur sing mari kuntet diambil. Jadi seperti ayam potong itu kan gitu. Unsur sing mari mangan hormonnya dituambah. Unsur bijake gak ono melane pitik apa? Pitik potong, ora kancane wedok ora sahabat, unsur sahabate dibuak mau unsur mangane tok, mangan. Dadi ora tau kelon, mau mangan. Lah nek pitik Jawa kuru-kuru mergo amen kelon ora tau. Oh, mboe dikelon di pitik Jawa niku parah tenan. Mulane kuru. Mergo sibuk kelon. Lah nek pitik potong mboten wis jejer-jejer kudune ra sahabat itu gak sahabat blas. Pokoke mangan. Paham? Karena unsur hormon makan ditambah, unsur biologis diambil. Begitu juga kematian. Ini cerita betapa hebatnya ilmu. Matahari juga sama. Matahari itu disuntik sama Allah unsur yang menjadikan dia bertahan sekian miliar tahun. Sekali unsur itu diambil ya redup dia. Tetap semuanya itu ada unsur, ada partikel atom yang menjadikan kita kuat. Makanya terus bingung.
Kalau gitu yang namanya mati itu apa? Ternyata di hadis sahih gambarannya mati itu kapsun amlah, satu unsur yang dipersonifikasi kayak domba yang gitu terus dihilangkan. Lah ketika dihilangkan tuh unsurnya menjadi berabadian. Nah kalau sudah gitu kan repot, permainannya menjadi lebih repot. Sama seperti gini, kenapa besi itu kuat? Unsurnya besi kuat itu apa? Pakar-pakar fisika tahu unsurnya besi kuat itu dingin. Ternyata unsurnya itu dingin. Buktinya ketika dipanaskan sekian derajat bisa tekuk. Betapa lemasnya besi saat dipanaskan. Berarti unsurnya kuat karena dingin. Tetap bisa. Apa sih fisik yang nggak bisa dirumuskan? Dulu orang darani wong picek krono apa? Retinanya itu coplok. Wong mesti picek nggak bisa melihat kalau retinanya diculik atau retinanya rusak. Sekarang tahu, lebih kompleks ketimbang itu. Kue nak darah merendah, roh tenang, kenapa? Atau overdosis terlalu tinggi juga roh tenang. Berarti masalah tidak melihat unsurnya bukan sekedar retina, terkait tekanan darah dan sebagainya. Nah itu balik malih. Karena kompleksnya masalah roh ini, terus roh itu pokoknya tidak mati. Akhirnya ulama tukaran sak dunia. Nak roh posisi ini sedurunge ana kowe kan wis ana roh, tinggal masang saja di kamu. Akhirnya ulama sing darani ketika nanti kiamat iku termasuk sing abadi niku napa roh. Dadi ya ora iso diceples Gunung Merapi ora kena. Di kiamatno ya ora kena. Makanya terus ada ulama mengatakan ketika kiamat itu ada 8 hal yang tidak rusak. Termasuk atsbud danab jare cara ki kuno-kuno maknane napa? Apa jenenge? Balung kodok. Terus roh. Terus aras. Surga, neraka, terus hamalatul arsy yang 8. Ketika kiamat kan kata Allah wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah, dan saat itu yang menjaga aras jumlahnya pinten? 8. Bareng muni 8 terus ulama ya nakalan. Imam Suyuti lah sebagai idola kula nggih nakalan. Mergo 8 kena dibantah, iku 8 personil apa 8 kelompok. Macam apa? Wah, ya curang lah orang terus napa cu? Sama seperti malaikat Israel juga gitu. Israel itu malaikat tunggal apa nama jenis pencabut nyawa. Kalau nama personal tunggal tentu janggal. Kadang 1 juta orang mati dalam detik yang sama di tempat yang berbeda-beda. Tentu mukhal satu gerakan menyeluruh di tempat yang berbeda-beda. Padahal sering mati pada detik yang sama. Misalnya sangi cepet ceret, ya tetap detiknya beda kan? Akhirnya dari ulama Israel itu isim jenis. Jadi maknanya kelompok. Nah daripada iso jawab, pokoknya menisim jenis. Lho umpama mungkar nakir itu nama personal, mungkin antrian tanya orang ngenteni 7 langkah wong sing takziah, tapi antri. Ya, misalnya Aceh tsunami 100.000 wong, berarti malaikat kan antri nyatet. Sik, takok engko. Karena stok penanyanya kurang. Lho nggih. Lah iku misale 100.000 wong antrine wis berhari-hari. Wis ditakoki, urung ijek ning kono malaikate. Akhirnya mungkar nakir itu apa? Ya ana ulama sing darani oh itu isim jenis. Pokoke malaikat, pokoke biasanya ulama gergek iso jawab terus isim jenis. Ya kan yen padha ora roe, terus ngoten padha ora roe. Mulane jari Imam Suyuti samaniyatu apa? Ashkhosin au samaniyatu sinfin. Sinfin ya rasido 8 kan. Lah anak sak batalion grup 1 juta 8 juta. Nah sak grup 1 miliar. 8 berapa? Miliar. Itu sudah begitu. Nah, sekarang roh, makanya ini menjadi perdebatan ulama internasional ketika rame bahwa kiamat itu bisa terjadi saat bom nuklir diledakkan. Karena dengan demikian itu pokoknya planet bumi itu hanya butuh 4 nuklir karena 1 nuklir itu bisa merusak 1/4 bumi. Jadi cukup 4 nuklir itu bumi hancur. Itu terus terjadi kiamat. Kata ulama-ulama sing ahli fisik. Dinyak ulama-ulama sing ahli roh, sing ahli klinik. Ciri utama kiamat itu ora sekedar bumi hancur, tapi roh-roh ning kuburan tangi. Lah, nak nuklir meledak iku urung terkait ambek roh tangi. Paham mau iso merusak bumi. Gak situ akhir ulama. Ya ora situ ana ya ora situ kiamat. Karena apa? Nuklir tidak bisa menyentuh napa? Roh. Nuklir juga tidak bisa mematikan roh. Digempakno ya ora kena, dinuklir ya ora kena, ditembak ya napa? Ora kena.
Makanya ono hikmah wong delok roh gentayangan itu. Artinya hikmah kita menjadi tahu ternyata gambaran sutradara Allah sing mati mau jasad saja. Ruhe dadi weden, dadi napa gentayangan. Minimal itu meskipun kita tidak percaya, menjadi percaya soal rohnya bahwa roh itu tidak mati. Akhirnya ulama ini cerita lagi terus. Nah, ngono mati ku apa? Ya mati pokoke jasad mati. Jadi enggak menyentuh roh. Diskusinya tidak menyentuh roh. Karena roh masih kulir ruh min amri rabbi. Sudah gitu diterangkan Quran wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Lah karena roh ini tidak mati ya, sampean diantuk barokah ulama Quran saya jelaskan. Karena roh itu tidak mati dan rumit begini, sehingga tidak aneh sekali ketika Mi'raj Rasulullah ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain. Karena memang kematian itu tidak menyentuh roh. Paham ya? Kematian tidak menyentuh roh. Lalu kalau berkali-kali debat kalian tim redaksi. Saya ini termasuk tim redaksi tafsir ya. Ini sekali sering debat, ya debat kusir lah. Meskipun lebih profesor, lebih dokter, ya debat kusir. Lah podo bingung yang podo raro. Saya bilang meskipun Anda profesor, nak roh kan tetap raro. Ya sama kalau roh, meskipun Anda ulama ya nak roh. Podo roh ya usah debat kan gitu. Misalnya gini, kita perdebatan gini. Itu ada ayat yang urutannya itu entah kayak apa, tahu-tahu begitu. Ini ku walaqad atena Musal kitab. Fala takun fi miryatim millikoi. Musa itu tak kayak kitab Taurat. Fala takun itu pakai kaf kitab. Fala takun pakai tak kitab. Mongko ojo ono sira Muhammad. Iku fi miryatin ing dalam kemamangan min liqaihi saking ketemu Musa. Ya kan bingung, ngarep-ngarepi ra bakas ketemu Musa, ujug ketemu Musa terus piye? Kan ayat sebelumnya juga ada bakas pertemuan. Itu kalau di Al-Azhar, di Muntakhab Al-Azhar, di tafsir pilihan Al-Azhar itu fala takun fi miryatin milikoi. Jadi Musa itu tak kei kitab suci. Kowe ya ora usah mamang, ana jatah maksudnya kowe ya untuk kitab suci juga gitu. Ya ana ulama sing daripada repot-repot ngait-ngait tentang Mi'raj, Musa itu tak kei kitab. Gue ya jauh sama mamang, gue untuk jatah dewi. Buktinya terusannya ayat waja'alna hudal di Bani Israil. Jadi gue untuk jatah kitab, Musa untuk jatah kitab. Tapi karena hadis Mi'raj ini rungono tenan ini ilmu kelas tinggi. Hadis Mi'raj itu mutawatir. Sudah mutawatir dan semuanya cerita tentang Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad. Bahkan barokah salat sangka 50 dadi 5 ya barokah bantahe Nabi Musa. Mulane bantahane ya ora pati malati nak mergo Nabi Musa ya bantahan. Tapi ya dituruti wae pangeran. Karena bantahe apik. Bantahe napa? Pangeran wapian 50 rakaat terang arah kuat umatku gagah-gagah ra kuat temene umatem. Kanjeng Nabi ya nurut ae Nabi junior, nasibnya beliau meskipun Sayyidul Awalin kan Nabi napa? Junior. Nurut ae. Lah pangeran yo seni ora nyudane mau 5. Pira mat? Ijek 45, ijek ra kuat balik meneh. Sampai akhirnya karek lima. Iku Nabi Musa ya apik. Cara iku disudo meneh taqabbalallahu minna apa. Yang saya sayangkan kenapa ndak disudo lagi. Wis bar tenan no. Bar tenan. Ora sida ana salat. Ya bener pangeran ra sida ana tetep ra iso nipun. Ya gunane munggah ado-ado lha opo. Nah akhirnya gak sida napa? Ana salat. Nah, ini kan semakin memperjelas betapa masalah roh itu nggak iso ditebak, nggak iso nopo. Ternyata Nabi Muhammad ning alam Mi'raj ketemu Nabi sinten Musa, Nabi Adam gimana? Makanya orang-orang yang terutama tiang-tiang sing menentang, mosok kanjeng Nabi diselawati terus balik no solawat itu banyak yang menentang, tapi itu keliru sekali. Itu mesti gak paham hadis roh, gak paham hadis nopo. Kalau hadis roh itu sederhana tak cerita nih di beberapa hadis yang soleh. Biasanya kalau kelompok tertentu agak hadis juga percaya. Ini saya cerita, ini hadis sahih dan mutawatir. Saman harus lebih percaya saya ketimbang mereka yang mau terjemah. Saya lebih tahu. Paham ya? Nabi Adam di beberapa hadis Mi'raj dan sahih dan mutawatir. Ini saya ulang-ulang karena sahih itu ada sahih ahadi, ada sahih mutawatir macam-macam. Jadi meskipun kau ya ora paham, aku ya yakin tapi tetap tak terangno. Ini kan ilmiah, kenapa? Ilmiah. Kan nanti kualitasnya kan beda. Sahih ahadi itu tidak sekualitas sahih mutawatir. Begini, Nabi Muhammad itu ketemu sama seseorang gitu. Tentu karena di langit ya Nabi. Sok terima Tuhan tok langit.
paling temangsang tok wit. Niki ketemunya di langit, mesti nah. Nah itu Nabi itu aneh sekali, perilakunya aneh sekali. Nak melengak nganan guyu senyum, kelihatan cerah sumringah. Nak ngiri nangis. Muhammad kan ada wong iki piye to, melengak nganan guyu, melengak ngiri nangis, maunya apa? Akhirnya takut malaikat Jibril. Ya Jibril itu siapa? Itu Nabi Adam, Abuka Adam, Bapak Adam. Dia kalau melihat kanan, melihat umatnya yang prospek di masa depan. Gimana orang ngaji ini seneng. Putuku sadar, seneng. Seneng. Barang mulai nggak ngiwa, roh begundal ning dalan dah. Lha iku piye kan putune, pusing deh, nangis. Terus apa? Nangis. Artinya betapa rohnya Adam itu masih mengawasi kita. Berarti roh tidak pernah mati. Saya itu bukan kultus berlebihan sama para wali. Jadi yang menentang teori bahwa wali sudah mati, kemudian rohnya masih, meskipun kalau berlebihan ya klinik juga ya, tapi ini fair saja. Sebetulnya tidak aneh sekali sebuah teori bahwa rohnya para wali itu misalnya masih mendoakan kita, misalnya minimalnya kan masih mendoakan kita. Karena roh ini nggak mungkin berstatus mati, paham ya? Karena roh ini tidak mungkin berstatus mati, ya. Karena buktinya Nabi Adam masih bisa guyu, bisa nangis. Mungkin delok satu orang yang kadang guyu, kadang nangis, karena kumat-kumatan tadi. Kadang ning masjid, kadang ning iklam, kadang kumat, kadang baik. Mungkin Nabi Adam ya pusing juga delok anak putune. Piye to anak putuku sing sitok, istighfar ya nangis-nangis tenan. Engko nak rino ya lali-lali. Apa ya sudah gitu. Jadi dari cerita-cerita ini kan semakin jelas misteri roh itu betapa susahnya diurai, nggih. Betapa susahnya apa? Diurai. Nah itu fasodaqallahul azim ketika Allah ngendikan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, bahwa tentang roh itu kamu tidak akan tahu kecuali sedikit. Ya, ulama beda meneh. Maksudnya sedikit itu ilmu sing sedikit apa yang tahu sejumlah orang yang sedikit. Jadi ulama senengane ya repot. Jari Ibnu Abbas kalau ditanya, beliau tuh kalau ditanya roh pede saja Ibnu Abbas menjawab. Kalau ketika dibantah, kata Allah kan yang tahu roh tinggal sedikit orang. Lah saya termasuk yang sedikit itu kata Ibnu Abbas. Tenang aja. Loh itu tenang. Ibnu Abbas pede saja kalau nerangkan roh, dia dibantah. Tapi roh yang tahu kan hanya orang sedikit. Ya saya termasuk yang sedikit itu. Mulane jari ulama sing nakal, ya sedikit loro-loro nih. Yang tahu roh itu jumlahnya orang kan banyak, Yang tahu roh itu sedikit, termasuk Ibnu Abbas. Lah yang tahu pun taunya sedikit gitu. Repot. Jadi sedikit dua kali kan? Dari jumlah yang tahu ya sedikit, ketika tahu tentang roh juga sedikit. Jadi ya dua kali sedikit berarti. Jumlah yang tahu ya sedikit, jumlah yang diketahui tentang roh ya sedikit juga. Ya dua kali sedikit tadi. Ini kalau cerita ilmiah. Karena perbedaan firqah-firqah yang sekarang dalam Islam ternyata dipengaruhi cara pandang terhadap roh. Bagi mereka yang berlebihan memandang roh, tentu menganggap tawasul itu biasa, karena rohnya sambung. Bagi orang cara berpikir orang mati benar-benar mati, ya tentu janggal. Bagaimana mungkin sudah mati diajak berhubung? Ya timbang podo raro, apa ibadah sing aneh-aneh, ibadah sing standar-standar, wae. Pokoknya sholat kunat, qobliyah, ba'diyah, nabi ngamal iso sedekah. Apa ibadah-ibadah sing kontroversi. Jadi memang repot, nerang ini memang repot. Tapi kita sebagai orang yang berpengetahuan dan bacanya banyak ya terangkan. Biar kejumudan ini hilang, meskipun sampean tetap pening, tapi apik pening timbang pede keliru. Bang, wis percaya diri jebule napa? Keliru. Itu lebih baik. Timbang pede tapi napa? Keliru. Atau bingung tapi mencari-cari sehingga nanti kapan-kapan lebih baik. Terus kalau balik ini malik, terus ini penting sekali karena saya sekarang hingga detik ini masih meneliti tren-tren perbedaan firqah dalam Islam itu dimulai cara pandang terhadap roh, termasuk bahkan perbedaan kita dengan kaum-kaum non muslim itu ya masalah roh. Itu mau luar biasa, dahsyat sekali perbedaan itu, dahsyat sekali. Ternyata yaitu tadi ketika neng orang-orang mahsyar nanti unsur kematian itu menjelma sebagai domba yang manis. Itu terus disembelih, fayusbah, unsur itu dihilangkan.
Ketika diulangkan ya ahlal jannah khuludun fala mautalakum, kamu sekarang abadi, tidak ada kematian. Ya ahlan nar khuludun fala mautalakum. Lah kejadian ini sama Allah diumpamakan matahari. Matahari itu panasnya ribuan derajat, tapi kok kuat berjuta-juta tahun, karena unsur keabadian di matahari ada. Wong panasnya segitu kok bertahan jutaan tahun. Sementara sesuatu yang panas itu logikanya kan paling mudah hancur. Sesuatu yang panas kan logikanya paling mudah hancur. Tapi matahari itu enggak. Matahari itu hanya punya kekuatan penghancur tapi tidak bisa dihancurkan. Misalnya dia dibom pakai nuklir, panas dia. Jadi nuklir belum sampai dia sudah leleh dulu. Jadi matahari itu penghancur. Jadi bisa jadi subjek tapi tidak bisa menjadi objek. Makanya kiamat itu dimulai dari matahari. Idza syamsu kuwirat. Karena matahari itu menjadi kuncinya. Dia penghancur sejati. Tapi tidak bisa dihancurkan. Sebab itu kalau di surga itu nanti enggak diberi matahari. Rusak ya surga ana apa? Matahari. Makanya di surga nanti itu la yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Itu memang begitu. Jadi unsur-unsur yang bisa merusak tatanan hidup itu di surga dihilangkan. Ya Allah gampang saja kan. Misalnya orang itu kalau makan pasti beol, pasti berak. Unsur yang menjadi berak dihilangkan saja. Yang ada unsur vitamin. Terus unsur yang harusnya tetap keluar dijadikan keringat. Karena keringatnya swarga kecut kan gak pantas. Jadi wis jadi keringat, keringatnya menjadi misik. Gampang saja Tuhan. Tetap makan dan tetap ada pembuangan ya lewat pori-pori, tapi nanti runtusnya jadi apa? Minyak. Kenapa kok jadi minyak? Karena yang dimakan pasti halal, karena di surga kan nggak ada barang haram. Ya ora usah MUI wis halal kabeh ngono. Artinya ya mudah sekali Allah mendesain ulang itu napa? Mudah sekali. Nah, unsur keabadian itu yang bernama napa? Roh. Lah, ketika unsur keabadian itu bernama roh, fasadaqallahul azim ketika ngendikan untuk Adam itu kata Allah wa nafakhtu fihi mir ruh. Ya sudah kan. Jadi misterinya Tuhan mengatakan min ruh ini luar biasa. Enggak main-main. Meskipun ya kita bingung tadi. Saya pernah ketemu Profesor Sufi, dia itu jadi profesor karena meneliti ilmu apa? Sufi. Pak Bah, saya ini jadi profesor sudah lama sekali. Saya ini tidak profesor matja, tapi profesor sudah double. Tapi tidak pernah selesai. Saya mikir apa? Roh. Ini jawaban saya. Apalagi Bapak hanya profesor, Nabi saja tidak pernah selesai. Mikir apa? Memang itu misteri Tuhan. Sebab itu terus ulama mengatakan nanti pas kiamat pun itu yang nggak kena kiamat, hancurnya langit dan bumi termasuk apa? Roh. Ya karena itu tadi. Sampai ada napa tenggene nazuman napa Uqdatul Farid napa Jawharatul Tauhid ngaten niku. Apa itu ajbud dzanab karuhi lakin sohahu. Jadi nanti ya, tetap ada unsur-unsur yang nanti enggak kena kiamat, termasuk napa? Termasuk alam. Nah ini kenapa saya sampaikan, karena sebagian barang hak yang dikatakan Tuhan tadi bal naqtifu bil haqqi alal batil itu tidak menyentuh alam. Batil itu alam jasad, disebut alam ragawi. Ini barang nopo? Batil. Jadi misalnya begini ya. Kena orang wedok ayu bodine apik, itu jenenge nikmat, sesuatu yang indah. Itu hanya fisik saja yang bisa menangkap keindahan itu. Kalau roh tetap nggak bisa. Buktinya begini, orangnya tetap sama, cantiknya tetap sama, bodinya tetap sama. Ketika itu wong ngenyek sampean. Kere godho wong, kere elek pesek kriting godho wong. Itu mesti sampean lemes karena syahwat hanya bisa dibunuh karena dilecehkan. Berarti apa? Betapa reaksi jasad yang merespon perempuan cantik ingin syahwat kalah dengan alam roh yang tersinggung saat dilecehkan. Jadi yang bisa menghilangkan syahwat itu satu, merasa terhina. Nomor dua, ketakutan. Itu yang ngilangin apa? Syahwat. Mbok wong ape kelon mbok bojone ayo kaya apa ora gempa temilih melayu. Tetep napa? Melayu. Wis ora sempat terus to, mesti tetep napa? Melayu. Mulane Kanjeng Nabi ku lucu nak ngendikan, sampeyan kowe iku digiring ana ora masar uratan, gurlan. Kowe iku pornografi. Wah, jadi sampeyan wong soleh-soleh lah, kiai-kiai lah sampeyan napa
Sampai Aisyah ngendikan, "Ya Rasulullah, betapa malunya ya." Karena bayangkan Aisyah masih saling melihat. Terus dari Kanjeng Nabi, prahara kiamat itu tidak akan orang kepikiran delok. Wis dicira kula tiang-tiang Bantul Yogyo. Walah Gus tenan. Kena gempa aku serang arah pikiran. Yang pas 4.000 itu. Saya kehilangan rumah satu itu di situ. Wah, pancen wong baru gempa kayak Jogja saja orang sudah tidak sempat apa? Pornografi. Ora sempat delok porno. Wah, itu banyak yang pas dijedeng pas apa ya lari betul. Pas ning kamar mandi ngene apa? Ndutuk, ora ono sing delok, ya ora sahabat. Artinya kita menjadi tahu betapa alam rohani kayak ketakutan itu beda dengan alam jasmani. Alam jasmani roh wong ayu tertarik. Tapi alam rohani ketika ketakutan tidak tertarik. Jadi ini semakin membuktikan betapa susahnya nebak-nebak takrif jasad itu piye, takrif roh piye. Ya sing bojo sing ora tau mikir niku. Wani ulama kados kula digo kalah-kalahan. Kon sinau, bareng sinau diobral murah. Tapi pancen sampean jatah mlebu swarga. Jatah mlebu apa? Swarga. Makanya saya tidak mau pengajian umum, takut saya sing teko gerdu-gerdu gaji. Anak ngeten kan lumayan. Sing teko kepengin apa? Ngaji. Ya mbek bingung tapi ngaji. Ya begitu. Loh saya itu belum pernah loh ya. Enggak sinau itu belum pernah. Sampai sekarang rencana saya itu. Tadi kata Pak Tuha kan kalau Rejab saya libur, mulai dulu Rejab saya libur, terus puasa juga libur. Jadi saya itu ingin sinau khatam, biasanya tiap 1 bulan liburan itu saya sinau khatam, entah itu tafsir apa khatam. Ya karena saya tidak punya problem makna sama ingatan, ya. Jadi ya kalau sampean untuk khatam kan susah. Lagi salam terus golek kamus. Bener kipe ya ora iso maknane, ya ora iso. Lah wong goblok biasane kancane ya wong goblok, takok kancane ya ora iso bisa. Oh dasar bakat goblok. Makna ora iso, nerkit ben apa? Ora iso. Bareng takok kancane jawabane ya ora iso. Ya ampun akhirnya. Ya sudah rampung. Ya ini Anda pernah iskal, enggak pernah jang. Kalau saya itu ya sering janggal, misalnya belajar Ibnu Katsir gini-gini. Ini riwayatnya pas tapi enggak masuk akal. Kalau jenis kitab Fakhrul Razi rasionalnya kuat tapi riwayatnya enggak jelas. Akhirnya yang perbandingan. Ya sesuai kan memilih. Posisi bingungnya bingung memilih, enggak bingung enggak tahu itu enggak. Kalau bingung kayak sampean kan parah, napa? Pemaknane lu wis ora roh. Ngono kok terus fatwa itu piye? Paham ya, disebut balnak ibu bil haqqi alal batili. Fayat mahuhu fa idza huwa napa zahir. Jadi sampean tidak bisa mengatakan katanya Allah Ta'ala barang batil mesti sirna. Kenapa masih banyak tempat-tempat maksiat, masih banyak agama-agama yang tidak benar, masih banyak tempat-tempat pemujaan yang tidak benar. Barang batil itu tidak pernah ada. Jadi 2 ditambah 2 7 itu tidak pernah ada. Tapi yang mengatakan 2 ditambah 2 7 banyak. Jadi waktu jadi pangeran itu tidak ada. Tapi yang mengatakan waktu jadi pangeran banyak. Jadi keris itu yang mengatakan keris sakti itu banyak. Hakikatnya keris ya tidak sakti. Nah, anak masalah digo nyuduk mati episode dapur go nyuduk gini apa? Mati. Memang keris lebih sakti mergo lengkak-lengkuke akeh. Itu mesti lebih sakit itu, lebih apa? Apalagi yang kuno, mesti infeksi gitu. Jadi lho nggih kan artinya sebenarnya rasional saja bahwa keris lebih sakti dibanding episode dapur. Karena tidak stainless, tidak steril, napa? Misalnya disuduk keris yang mengalan keris Gus nak leku 5 aja hebat sing 7 aja hebat sing so ya mesti luwih loro. Jadi beda antara kenyataan yang diciptakan manusia dengan hakikat kenyataan. Yang mengatakan berhala ada itu banyak. Tapi hakikat ketuhanan tetap tidak ada sama sekali. Yang disebut in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Paham ini penting kalau aturaken gitu. Terus jadi barang batil sudah tidak ada. Nggih, barang batil yang barang yang tidak benar itu pasti tidak ada. 2 ditambah 2 7 itu pasti tidak
Makanya disebutkan di Quran ketika Kanjeng Nabi, kalau saya benar fabima yuhi ilayya rabbi, itu karena wahyu Allah. Kalau saya sesat fa innama andilu ala nafsi. Kalau saya sesat, yang sesat itu cara pandang saya. Cara pandang saya. Karena kesesatan harusnya sesuatu yang tidak ada. Jadi kalau ada berarti karena salah lihat. Makanya ketika di Quran, qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Itu hebatnya Quran. Jadi Quran itu matematis sekali. Qul ngucap sira Muhammad ja'al haqqu, barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdi'u, dan enggak pernah memulai apa al-batilu barang batil. Barang batil itu tanpa permulaan, memang hakikatnya enggak pernah ada. Jadi tidak pernah ada dalam kewarasan kita mengatakan 2 ditambah 2 itu 7, enggak pernah ada. Wa ma yubdi'ul batil, barang batil itu enggak pernah memulai, karena memang enggak pernah ada. Bahwa batu-batu sebagai Tuhan itu tidak pernah ada. Ya tidak pernah memulai, ada saja tidak pernah. Paham ya? Wa ma yu'id, dan tidak akan kembali. Ada ya tidak bisa, kembali ada juga tidak bisa. Tapi kalau yang mengatakan ada banyak lah. Jadi cah iku ayu blas, tapi sing darane ayu akeh. Bawang terakum, wong semper ya macam-macam itu. Sing hakikate kowe iku goblok, tapi sing nganggep kowe pinter ya akeh. Mergo salah hakikat gobloknya ajane ya jalan terus. Tapi sing nganggep pinter tetap jalan terus. Jadi beda sekali, makanya ini hebatnya Quran. Barang batil itu kata Allah wa ma yubdi'ul batil. Barang batil itu tidak pernah ada setarnya, tidak pernah ada mulainya, karena memang tidak pernah ada. Jadi loro tambah loro itu tidak pernah ada. Ya tidak akan kembali. Itu hebatnya Quran. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Qul in dhalaltu fa inna ma adilu ala nafsi. Kenapa barang batil itu tidak ada kok ada orang sesat? Berarti karena salah lihat. Wong barangnya rono kok darani ono. Wah, ini hebatnya Quran. Sebab itu fa idza huwa zahid. Barang batil pasti tidak ada. Jadi yang ada sekarang itu barang yang dikatakan manusia. Hakikatnya nggak pernah menjadi Tuhan. Ini disebut ini ya illah asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Paham ini barokah ngaji. Jadi kita terlatih dengan logika Quran. Saya tidak pernah ngaji di sini atau di Jogja itu berurusan dengan ngaji itu nuruti selera orang awam. Saya tidak pernah tahu orang awam orang pinter. Pokoknya saya ini orang Quran menjelaskan sesuatu yang dijelaskan Quran. Dan saya sudah bersumpah sama Allah. Pokoknya sesuatu yang diangkat Quran menjadi tema, ya saya anggap itu tema. Saya tidak mau terjebak oleh orang banyak. Tuhan saya kan Allah, tidak mereka. Ngapain saya terdikte apa? Mereka. Saya ini andekan mau pidato laris, kalau terkenal ngalim. Saja ini payu aja cara gelem. Udah betul itu. Tapi kan ya bukan berarti sombong enggak. Saya kemarin itu ada madrasah prestis. Kalau di Rembang termasuk madrasah paling prestis. Itu memutuskan yang pidato akhir sana haflah itu saya. Karena dianggap alim, gue dianggap pinter. Ya kita banding gue ya jelas iya. Wong kalau Rembang itu dianggap pinter, mau neneng kene. Maksudnya bandingannya sampai kan pinter. Sampai serana bandingannya terus. Itu lucunya yang ngundang ini guyon saja. Yang lucunya yang ngundang Gus pokoknya jenengan itu. Kecuali kalau pernah guru, memang saya harus tunduk. Saya loyal sama guru. Kecuali madrasah yang menjadi guru saya atau dulu saya belajar mungkin saya tunduk. Itu pun acaranya mesti tidak mau itu apa hasanah yang ngaji saja. Kalau itu tiap hari saya ngaji di sana. Nah, si panitia itu bilang, Gus ini madrasah besar tuh biasanya ngundang kiai besar sepuh. Kali ini memutuskan ngundang jenengan. Nah, tapi sudah ngerti aku atau pidato, ini pun ngertas Gus, tapi yang keputusan ini jenengan. Ini pun keputusannya para kiai. Cangkem mungkin. Aku ya kiai, jadi gak tunduk keputusannya kiai. Ya saya bilang gitu. Dan akhirnya saya tuh kandani kiai. Aku ya kiai, ada kon tunduk keputusannya apa? Kiai. Oh, aku jenengan lora tenan nih maksudnya. Jadi kalau orang awam harus tunduk sama keputusan apa? Kiai. Kalau kiai sama kiai ora perlu saling mutus nonton. Malah kiai ora sopan, kiai kok diatur. Tapi hikmahnya banyak. Akhirnya madrasah itu memutuskan bikin satu kelas tertentu yang memungkinkan saya ngajar sederah. Gampang bagus Pak, mengapa sana ngaji? Bocah-bocah dikumpul ngaji gelem deh. Karena saya anggap ngaji itu lebih familiar, ya wong ra jelas-jelas seneng ilmu tapi wong ra jelas. Nah, pidato terlalu prestis. Untuk orang kayak saya terlalu prestis. Yang podium, yang pidato sedurunge 5.
Hadratul ulama ala jilak mboko terus wabil khusus. Wabil khususnya itu tidak selesai itu. Lah orang kayak saya itu kan tidak bakat tuh dihormati sampai gitu. Selain saya sendiri yang merasa ndak ideal ya, karena saya merasa idealnya jadi ulama ilmu saja. Ulama ilmu nak bedik sidik-sidik kan pantas. Karena kalau saya tidak bedik itu rugi karena Allah ngendikan fa'ena atau ghufran. Ini kok sifat ghafur ku nganggur. Ya itu memang guyonan sufi itu memang begitu. Ya tapi nak kowe bedik kan ra iso balik. Makanya itu masyhur itu. Ketika ada isu bahwa sebagian orang-orang yang dianggap kiai itu nakal, itu ada yang tanya Gus Dur, Gus katanya kiai itu orang suci, itu sebagian kok gini-gini. Jawabnya Gus Dur, malah yang boleh nakal itu para kiai, karena mereka tahu caranya kembali. Kalau kamu jangan, ya itu guyon terus di Gus Dur cerita. Yang bisa ngakali hukum kan ya pakar hukum. Sing tukang ngilang-ngilang hukum sapa wae, wong awam ra iso. Ini guyonan tapi memang nyata. Kiai kok santai-santai nakal-nakal gak apa-apa kok ngudoni. Jadi wis nyiapno solusine. Piye kan? Ape maksiat kok nyiapno apa solusine? Lho iya. Santri itu biasa gasap apa milik kancane. Wis jan gasap pada waktu pakai statusnya apa? Gasap. Tapi dia punya solusinya. Gampang kok kondo. Jadi sebelum nakal tuh nyiapkan apa? Solusi. Paham gitu terus niki ngaji tauhid supaya kula berulang-ulang ya, makanya saya tadi mubang-mubang karena memang untuk mengarang ilmu mantik bukan mukadimat, bukan apa? Jadi saya ulangi lagi ya. Barang batil itu dari awal enggak pernah ada. Wa ma yubdiul batilu wa ma yuhyi. Yang ada itu penggemarnya yang salah lihat. Ya, penggemarnya yang salah nopo. Iya, sehingga kebatilan itu banyak sekali. Itu maksudnya banyak yang meyakini adanya barang batil. Tapi barang batil sendiri tidak pernah wujud secara hakikat. Disebut balnat zifu bil haqqi alal batili fayat ma'hu faida huwa nopo. Makanya terus ayat walakumul wailu mimma tasifun. Kamu celaka betul ketika melakukan satu komentar, satu keyakinan. Ketika barang batil tidak ada, harusnya kan tidak pernah ada berhala kan? Tapi ternyata kok ada berhala. Walakumul wailu mimma tasifun. Salahnya kamu mensifati berhala sebagai itu Tuhan, paham ya? Bukan kok berhala lalu menjadi Tuhan, enggak. Berhala selamanya lama tidak akan jadi Tuhan. Tapi disifati sebagai Tuhan. Itu hebatnya Quran. Walakumul wailu mimma tasifun. Utek kemai sing elek wong berhala barani pengen. Jadi cara diterjemah bebas walakumul wailu utek keme sing semper wong brolo kok anggap pangeran ini walakumul wailu mimma tasifun. Tapi hakikat kepangeranan dalam berhala tentu tidak pernah ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta al-hanan al-mannan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. An-narisa nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan rasula yasmu alaihi ayatika yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata yuzakkihim antal azizul hakim. Allahumma barik fi ta'limina wa ta'allumina ya Allah. Ridha minka wa ana minka ma'fudun. La nakhafu fi dzalika lawmata la'im wa la nakhafu nafsana wa la nakhafu hama walakin ara dzalika ya hidayatan minka wa auna minka wa timarun bi amrika ya Allah ara dzalika minka wa ilaika bika ya ilahana ya Allah lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha lakal hamdu bi kulli ma qadita wa tabbarta wa lakal hamdu ya Allah bi kulli ta'limika wa hikali rasulika Muhammad hatta nara wa na'lama annahu la ilaha illa anta subhanaka wa inni ahadtuka ya walan tukhlafanihi wa inna ma ummatina wa jama'atina nasyhadu annaka la ilaha illa anta fa'awfina ya Allah yaumal qiyamati wa yaumal liqa'ika hatta nalqaka wa anta anna radin ya Allah wa anta anna ghafiru dzunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahman Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin